siap berdaulat. Terima kasih karena kita sudah lengkap. Mari kita coba untuk hari ini biar semangat ya. Mari kita coba tepuk tangan. Tepuk semangat. Baik, sebelum saya mulai, yang tidak hadir hari ini siapa ya? Oh nih, baik. Hari ini kita akan bicara tentang pembelajaran namanya literasi digital, ya. Literasi digital itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu literasi digital? Ya, baik. Jadi yang namanya digital itu tidak seperti yang harus kita lakukan. Jadi harus semuanya komputer atau terpakai laptop tidak. Ya, artinya digitalisasi itulah mengubah dari yang fakta menjadi sebuah data, gitu. Ya. Di apa namanya, yang namanya konten, ada yang pernah buat konten tidak di sini? Ada yang pernah buat konten? Konten? Ada. Konten apa yang kamu buat? Mukbang. Yang kamu buat konten apa? Video. Sini konten apa? Jamnya? Video ya Pak. Video juga. Yang audio ada? Jangan calling. Sisi audio ada nggak? Yang buat audio. Begitu. Nggak ada yang audio ya. Kalau saya bilang konten media sosial ada nggak? Konten media sosial. Yang setiap hari ini upload gitu di media sosial ada nggak? Nggak ada. Baik, kalau tidak ada, mari kita hari ini kita bicara tentang namanya konten digital ya. Nanti kita akan membuat suatu produksi konten digital. Saya yakin kalian sudah membuatnya, cuma kadang nggak paham apa yang namanya konten digital. Ya. Tapi sebelum masuk ke konten digital, apa sih yang namanya konten digital itu? Konten digital adalah tapi kalau konten apa ya? Ya, konten itu ada yang berbentuk gambar, video, audio. Baik. Konten. Konten itu bisa yang namanya gambar, kemudian video, kemudian audio. Anda suka yang mana? Nih. Yang paling bagus ya. Nanti kita akan buat yang ini. Pak, kita buat konten gambar apa sih, Pak? Nanti kita akan buat konten yang namanya konten media sosial. Jadi, kalau kita bermedia sosial, kita harus punya yang namanya aturan, betul? Nah, nanti kita buat aturannya. Aturan apa? Aturan bermedsos, gitu ya. Jadi yang namanya aturan
Kemudian kalau kita bicara yang namanya desain grafis atau konten digital, kita butuh yang namanya alat, betul? Aplikasi. Nanti aplikasi yang biasa kalian buat pakai apa biasanya? Aplikasinya pakai apa? Desain. Kita fokus ke gambar. Ya. Aplikasi apa yang biasa kalian pakai? Betul sekali, Canva. Selain Canva, Photoshop tuh ini keren ini kalau udah Photoshop ini. Photoshop. Siapa lagi? Ada lagi? Kamu pakai apa? Saya pakai Draw. Pakai itu apa namanya kalau di komputer itu namanya? Yang paling rendah itu loh. Draw. Apa namanya itu kalau di laptop itu namanya Paint ya. Paint. Pas saya pakainya Paint. Paint itu adalah aplikasi juga yang digunakan untuk mengedit. Tapi kita fokus di kenapa kita pakai Canva? Iya. Pak kalau di Canva kan sudah ada contohnya, Pak. Betul. Ada template. Ada juga yang pakai AI. Betul. Jadi nanti kita membuat yang namanya iya, desain grafis, jadi konten digital. Cekel kiketnya kan? Cerdas bermedia sosial. Ya. Ada yang sudah pernah buat ini kontennya? Nanti kita materi berarti cerdas bermedsos. Ya. Ini nanti kalian cari ya. Ada yang bawa handphone nggak? Ada ya. Ya berarti ya silakan kalian berkelompok sama temennya ya. Mau berapa orang ini? Mau berapa orang? Ya, satu orang aja ya. Ya nanti bisa dikerjakan di rumah biar lebih baik lagi ya. Jadi intinya hari ini kita sudah apa namanya belajar tentang konten. Jadi konten digital itu apa tadi? Segala bentuk informasi yang disajikan dalam format digital yang dapat diakses melalui perangkat-perangkatnya apa saja? Itu ya, ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, baik kalau ada pertanyaan, ini ada contoh saya bawa handphone. Nanti kalian satu orang dulu aja ya. Jadi nanti di sini kamu cari yang namanya Canva dulu. Canva. Itu saya sampaikan di layar, tapi layar ini tidak bisa diakses. Bisa berkelompok dulu, berkelompok ya. Orang di sini di kelasnya nggak apa-apa. Nah.
Model. Kalau bisa sambil lihat di depan ya. Nah, kita dulu ya. Sambil ngobrol dulu. Ingat saya sampaikan. Cekel situ, cekel. Ini jagung cekel. Ada. Ini tampilan kampanye ini kalau kalian bisa. Nah, ini kan kampanye. Ada yang bisa menunjukkan ya? Kalau satu kelompok masuk ke depan. Yang satu kelompok. Kalau satu kelompok dulu ke sini, satu dulu nak. Mana sini ke sini, pakai ini. Yuk, bukan di sini ada menu banyak ya. Lihat. Nah, ini tampilan Canva ya. Jadi Canva itu buat desain. Klik. Lihat menu. Kita harus pakai tim belajar atau dengan Facebook atau apa. Jadi kita harus dapat dulu ya. Ya lanjutkan dengan mudah. Ini mau punya siapa ini emailnya? Ada yang punya email? Ingat emailnya? Punya? Passwordnya tahu? Oke. Ayo masuk ke sini mas. Mas sudah punya email? Ya pakai email langsung coba. Ini coba mau login karena di Canva harus login dulu. Ya. Ya jadi sudah punya akun semua kan? Oke, nanti di rumah bisa. Ya itu dia. Lupa. Sudah pakai akun saya aja ya, biar gampang ya. Paling gampang akun saya ya. Akhirnya saya dulu aja ya. Ini pakainya saya. Sebenarnya kalian pakai akun itu bisa akun apa namanya belajar lagi. Tapi aku belajar juga jadi tak terbatas. Apa tujuan Anda untuk membuat dulu ya? Saya ada dulu. Yang penting orang belajar kan ketika SMP. Terus cari no. Atau lewati aja gampang, lewati aja gampang. Lewati. Ini loh tampilannya, coba cari di sini no. Cari juta template, bisa namanya apa? Mau bermedsos ya? Ya, coba. Aturan bermedsos ya. Aturan. 16. Bersihkan nenek. Ya, enter. Cekal. Ini deh ya. Nah, betul. Jadi nanti kalian udah bisa membuat yang namanya desain apa saja di sini. Sangat mudah sekali. Tapi syaratnya harus login. Login yang mana? Cari yang
Ini kan ayah gunakan media sosial Indonesia. Jadi contohnya itu cerdas media sosial. Cerdas media sosial. Saya lagi wis cerdas medsos. Enak pertama ya. Ini ada pilihannya. Mau yang ketiga, 2 per 1. Tahu nggak ukuran 2, 3, 1? Iya, sentimeternya. Ya. Ini yang standar 42. Ya. Yang ini 42 kali 9, ini yang 1. Yang sekarang 3 aja ya. 43 diangkat. Nah, ini ada poster. Berapa poster? Satu aja. Mas perlu di sini ya. Ya, berarti A3. Silakan sesuaikan template-nya, Om. Kasih aja. Silakan ganti, Om. Di sini ganti. Nah. Apa gantinya? Cerdas medsos. Boleh. Gimana ini berarti? Bantu bisa poin cerdas medsos. Cerdas. Medsosnya ganti ganti cerdas medsos. Nah, contoh Kak, ya. Belum, ya. Sekarang ganti laki-laki, ya. Yang laki-laki, Mas. Coba ganti warna, Mas. Ini jadi merah yang bawahnya ini. Nah, merah coba. Kita dulu. Warna. Ini juga boleh. Kita ada warna tuh. Warnanya mana? Merah putih, Mas. Iya. Pintar. Ambil orang lagi. Sini, ganti pon. Coba ganti pon. Ganti pon. Ganti ponnya mana? Ganti pon. Ini ganti pon. Ini yang pojok. Nah, pojok dan klik. Nah, ganti pon yang kamu suka yang mana? Pelan-pelan ya. Ya, Bu. Iya. Ganti apa? Ganti efek. Bu. Iya. Kita cerita dengan percuma kamu. Karena jangan netizen, jadilah siswa. Netizennya nggak bisa siswa. Jadilah siswa yang cerdas dan beretika. Iya. Jadilah siswa yang beretika. Yang beretika. Apa ya? Yang
Wo. Sa. Pinter-pinter ya ternyata ya. Ada yang menanyakan sampai sini? Ada yang menanyakan? Cukup jelas? Kalau kita sudah buat seperti ini, Pak, terus ngapain Pak kalau dibuang? Bisa disimpan, Joki. bisa bagikan, bisa dijual. Ini udah ada ya. Unduh. Dulu Pak. Nah, ini unduhnya. Kalau yang pro itu kita bisa buat apa? Jadi kita yang besar adalah PNG. Ya. Jadi di sini kalau kalian lihat ternyata Pak. Ini gimana? Nah, ini, nah, ada JPG, PNG, PDF, cetak PDF, SPP sama video. Kita mau pilih yang mana? Yang sebelah aja, PNG, ya. Tapi kalau boleh jadi aja JPG. Ini ukurannya bisa naik turunkan ya. Iya. Tapi ini nggak bisa. Kenapa? Iya, namanya nggak bisa. Ya. Nggak masalah. Ini kualitasnya turunkan bisa. Nggak bisa ya? Harus pro ya? Iya, apa-apa wes. Berarti kita pakainya yang PNG aja. Nanti kita berusaha buat yang ada yang ini. Nah ini kan yang bisa ya. Pas maksimal kita setting bisa ini masuk dulu aja. Ya. Nah, bukan namanya di mana dulu ya Pak? Ini betul nih. Nah, ini ya. Selesai. Kita lihat di unduhan. Oh ini. Nah, ini unduhannya nih. Nah, bisa ya. Ini taruhnya di mana di download? Ada apa? Ada yang menanyakan, ternyata selain di download kita juga bisa bagikan ya guys. Kita bagikan di grup, misalkan kita punya grup SMP 1 ke sana, kelas 9. Jadi semua orang bisa akses. Ya, tapi syaratnya dari delete. Ya, semua orang akhirnya semua ya. Pakai saling tahu kan bisa ya. Jadi hanya semua orang bisa akses. Yang punya kan bisa akses. Aplikasi. Saling tahu kan yang kirimnya kemana? Copy dulu. Gitu ya, pertanyaannya di sini. Ini bisa diedit atau enggak ini kalau bisa diedit? Semua orang bisa edit. Kalau komen, hanya bisa di komentar. Kalau bisa lihat, cuma belum. Ya, asik kan? Ya. Mungkin sampai sini ada yang bertanya. Kalau nggak ada, kita coba refleksi. Ada yang mau refleksi? Ada yang mau refleksi nggak? Ada yang mau refleksi? Waktunya hampir habis. Jadi saya tanya, mengapa kita penting membagikan konten secara etis? Mengapa? Karena kita itu punya etika. Etika itu aturan. Jadi kita harus membagikan konten yang layak dinikmati atau diinformasikan ke teman yang lain. Ya. Apa yang kalian pelajari hari ini?
Terima kasih.